Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau beri yang terbaik pada saat ini. Kita percaya 1-2 orang berhimpun atas nama Tuhan. Dia hadir, Dia ada di tengah-tengah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh nyata, sungguh ada dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada saat yang indah ini Tuhan, kami boleh berada dalam rumah-Mu yang kudus. Bukan kebetulan Tuhan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah. Ada maksud Tuhan dalam setiap hidup kami. Ada perubahan yang akan terjadi dalam iman percaya kami untuk lebih lagi melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan yang beracara, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami, dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala roh jahat, roh iblis dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan yang daripada Tuhan turun dan mengurapi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita percaya kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih diberikan hidup, semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kita mau beri yang terbaik, penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu semua karena cinta-Mu. Ini
Jesus. luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah selamaku. jemaat Tuhan lebih lagi katakan, Yesus. Pegang erat Tuhan, pegang erat setiap tangan kami saat ini Tuhan. Di luar kasih Bapa, Jangan tinggalkan aku. Engkaulah selamaku. kami masih boleh bernafas sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami katakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Jesus. Genggam erat tangan kami Tuhan. Genggam erat setiap kehidupan kami Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Mari Bapak Ibu, kita mau beri penyembahan yang terbaik. Karena kita percaya Dia ada. Dia ada saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Bapa, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat di luar. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Jesus. Haleluya. Lebih lagi dengan iman katakan, Yesus, erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Kami akan bertepuk-tepuk tangan, kami akan menari-nari, bahkan kami akan melompat-lompat. Semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang siap untuk bersuka cita lebih lagi sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di tempat ini. Coba toleh kanan kiri dong. Berikan senyum yang terbaik. Saya percaya walaupun pakai masker tetap ada senyum yang manis di balik masker-masker tersebut. Haleluya. Kita mau sama-sama bangkit bersama-sama.
dahsyat buat kita semua. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa Bapak Ibu?
memuliakan yang menjadi Bapa dan Raja dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan. Kami mau berikan telinga yang terbaik. Kami mau berikan tanah hati yang terbaik Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara Tuhan, menegur setiap kehidupan kami, memberikan spirit dalam langkah hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Tuhan terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Bukan lidah bibir hamba-Mu lagi, tetapi Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami, dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan. Kuasa iblis dipatahkan, dihancurkan. Dan kuasa Tuhan berkarya atas kehidupan kami, mengurapi kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan ya.
Walaupun cuacanya kurang baik ya belakangan ini, tapi luar biasa ya jemaat antusias dengan Tuhan. Ya, memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan kebenaran ya. Itu penting Bapak Ibu. Supaya motivasi kita benar ya. Di dalam pengiringan kita dengan Tuhan ya. Kita harus mempunyai pengiringan yang benar dengan Tuhan. Kenali Dia dengan benar Bapak Ibu. Kalau pengenalan kita dengan Tuhan benar, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan dalam setiap apapun saat ini yang mungkin mencekam kita ya. Kalau kita lihat keadaan saat ini, ya, cuaca yang tidak baik, ya, virus, ya. Tapi kalau kita membawa diri kita dekat dengan Tuhan, tidak perlu takut dengan virus, ya. Asal kita tetap jaga kesehatan prokes ya, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Semakin dalam kita mengenal Tuhan. Dengan pengenalan yang benar kita katakan Tuhan Engkau baik. Engkau sangat baik dalam hidupku. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Saat ini kita mau belajar pagi hari ini. Ya. Renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini saya mengambil tema kasih. Ya. Berbicara kasih kita sering kali ya, mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kasih itu merupakan karakter, sifat dari Tuhan. Sifat Allah kasih Bapak Ibu ya. Dan kasih ini merupakan berita inti dari Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Semua bercerita tentang kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa kasih itu berasal dari Allah. Ya. Kita buka lebih dulu, kita baca lebih dulu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu menyimaknya, tidak usah berdiri karena ayatnya banyak. Di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat yang pertama sampai yang ke-13 ya. Perikopnya di situ adalah kasih, Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 13 yang terakhir.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau kita baca ya, seringkali kita mungkin familiar ya, karena kita sering mendengar kasih ya, luar biasa. Karena itu pagi hari ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu juga buat diri saya, untuk kita bisa belajar bagaimana tentang kasih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu ya, mungkin di handphone juga ada, kalau ada aplikasi Alkitabnya bisa. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-13 ya Bapak Ibu ya, kita lihat perikopnya itu kasih ya. Tapi kalau kita lihat di pasal 12 ya, dan di pasal yang ke-14 ya, itu mengenai tentang karunia, Bapak Ibu ya. Jadi pasal 13 itu ada di tengah-tengahnya Bapak Ibu ya. Jadi dia ada disisipkan antara karunia pasal 12 dan pasal 14-nya karunia juga. Ya. Sedangkan pasal 13 yang kita baca tadi tentang kasih Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, Rasul Paulus menegaskan ya, bahwa ada berbagai-bagai macam karunia. Ya. Tadi dikatakan ya, tetapi jika tidak mempunyai kasih, itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing tadi dikatakan ya. Dan kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya dalam 1 Korintus ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3 kalau Bapak Ibu baca di rumah ya. Kita melihat bahwa memang jemaat Korintus itu adalah jemaat yang memiliki karunia yang begitu banyak Pak Ibu ya. Dia mempunyai banyak karunia kalau dibandingkan dengan jemaat Roma, jemaat Efesus, bahkan yang di Galatia mungkin Bapak Ibu ya. Di Korintus ini dia memiliki karunia yang lengkap ya. Lain dengan kitab-kitab yang lainnya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita simak di pasal-pasal yang sebelumnya, jemaat di Korintus ini suka berselisih, Bapak Ibu ya. Dia seringkali terjadi perpecahan, terjadi kesombongan, bahkan dikatakan ada golongan-golongan di sana. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12, ya, kita baca lebih dulu ya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12 itu dikatakan ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi terjadi perpecahan di sini ya, perselisihan ya, ada gap ya, di dalam jemaat itu ya. Oleh sebab itu di dalam pasal yang ke-13, Rasul Paulus menegaskan bahwa begitu banyak karunia yang dipunyai oleh jemaat di Korintus ya. Kemampuan yang luar biasa yang engkau punya. Tetapi jika tidak punya kasih itu sama artinya tidak ada gunanya Bapak Ibu ya. Tidak ada faedahnya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu pagi hari ini Rasul Paulus memberikan kepada kita semua yang mendengar pada saat ini, baik diri saya, untuk kita tahu apa kasih itu Bapak Ibu. Ya. Kita belajar. Ya. Kalau kita berbicara kasih itu begitu luas Bapak Ibu ya. Kasih itu begitu agung, ya. Begitu lebarnya. Ya. Bahkan kalau kita pelajari kasih ini ada 16 karakter yang Paulus sampaikan kepada kita pagi hari ini Bapak Ibu ya. Yang kita akan pelajari dalam 1 Korintus pasal 13. Tadi dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan lain sebagainya Bapak. Dan saat ini kita akan belajar satu persatu ya, secara singkat. Ya, dan nanti pada akhirnya saya akan aplikasikan ya Bapak Ibu ya. Ayo kita belajar ya. Yang pertama, kasih itu sabar Bapak Ibu ya. Waktu kita menghadapi pergumulan, kesusahan, penderitaan, kita dengan sabar menanti pertolongan Tuhan
Bapak Ibu ya. Ya. Dalam artian di sini kesabaran bukan hanya sekedar perasaan emosional, tetapi kesabaran di sini adalah satu kesabaran untuk menanti pertolongan Tuhan. Ya. Dalam kita menanti pertolongan Tuhan, bisa saja terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, ada kesalahpahaman mungkin Bapak Ibu dan lain sebagainya. Tetapi kita akan duduk diam di hadapan Tuhan dan sabar menanti pertolongan Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya kita akan melihat suatu perubahan. Ya. Ada satu jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Sehingga apa yang tadinya mungkin tidak sinkron, itu akan menjadi sinkron dan akan menjadi baik semuanya. Ya. Dan kita sabar menanti di hadapan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu ya. Kita belajar sabar dalam pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, bahwa kasih itu sabar. Karakter kasih itu sabar Bapak Ibu. Di dalam setiap pergumulan, di dalam satu wadah, baik di dalam komunitas kita. Saat ini dalam bergereja, kadang-kadang terjadi perselisihan, ya, terjadi pergolakan, pergumulan. Tetapi di sini Paulus mau mengingatkan kita bahwa setiap hubungan apapun, ya, di dalam komunitas apapun, itu harus ada yang namanya kasih, Bapak Ibu. Penting. Ya. Saat kita ada kasih, maka kita akan duduk bersama dan menyerahkan di hadapan Tuhan. Kita akan sabar menanti waktunya Tuhan menolong dan menyertai kita, Bapak Ibu ya. Jadi ada waktunya Tuhan. Ya. Tuhan tidak bisa jawab instan Bapak Ibu ya. Tuhan tidak mau. Tuhan menginginkan proses dalam setiap kita. Baik dalam komunitas bergereja juga ada proses yang Tuhan kerjakan. Tidak mudah. Oleh karena itu kasih itu penting Bapak Ibu. Karakter yang pertama, kasih itu sabar Bapak Ibu. Itu penting. Sekarang kita belajar yang kedua. Yang kedua dengan yang ketiga saya gabung ya Bapak Ibu. Kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Ya. Di sini berbicara mengenai kebesaran hati. Kedua hal ini di atas yang tadi dikatakan kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Ini sama-sama merupakan kebesaran hati Bapak Ibu ya. Terkadang kita mampu berbagi. Tetapi kita juga bisa dengan lapang hati mengakui atau melihat orang lain mungkin lebih dihormati, lebih diperhatikan, atau mungkin lebih berkarunia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ciri dari kasih yang kedua itu dia murah hati, Bapak Ibu ya. Dalam artian dia suka berbagi, dia suka memperhatikan orang lain, tapi dia juga tidak cemburu. Ya, itu yang ketiga, ya, karakter kasih. Seringkali kita mengatakan, padahal aku ini loh yang sering memberi banyak, padahal aku ini loh yang selalu rajin, ya kan? Padahal aku ini loh yang lebih dari yang lain. Kita sering mengatakan demikian, tetapi kenapa kok dia yang lebih banyak dipuji? Ya. Kenapa orang-orang kok lebih memperhatikan dia? Kenapa karunianya lebih banyak? Kita seringkali bertanya-tanya seperti itu Bapak Ibu ya, dalam diri kita. Ya, tetapi Rasul Paulus memberi pengajaran buat kita pada pagi hari ini. Kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Ya. Tapi seringkali Bapak Ibu dalam kemurahan hati kita, Bapak Ibu ya, banyak orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Ya, mereka coba mengambil keuntungan dari setiap kebaikan kita. Oleh karena itu di sini kadang-kadang kasih itu perlu disiplin. Ya, kasih itu perlu ketegasan. Ya, tidak cukup kita cuma murah hati saja, Bapak Ibu, tidak bisa. Seperti contohnya seperti ini. Ada seorang yang tidak pandai mengatur keuangan. Ya. Sehingga dia selalu hidupnya susah, kekurangan. Dan waktu dia susah, dia kekurangan, dia selalu datang pada kita. Ya. Dan kita akan coba menolong dia. Tetapi itu terus-terusan akan dilakukan. Kita selalu diandalkan. Dan kita menjadi tempat sandarannya. Ya, kalau yang terjadi seperti itu kita harus tegas Bapak Ibu. Ya.
supaya orang tersebut bergantung kepada Tuhan dan dia berubah dalam kehidupannya. Kita tetap mengasihi dalam hal ini. Kita jangan menutup diri ya Bapak Ibu ya, sehingga kemudian kita tidak murah hati, tidak Bapak Ibu. Ya, karena ada orang yang memanfaatkan kita lalu kita tidak murah hati, tidak Bapak Ibu. Kita tetap murah hati. Tetapi kita jangan menjadi Tuhan buat dia. Dia harus mengandalkan Tuhan, bukan kepada kita Bapak Ibu ya. Ada pelajaran supaya dia dapat dapatkan Bapak Ibu ya, dia harus berubah. Kalau dia berubah pasti Tuhan akan menolong ya. Kasih itu murah hati, tetapi kita juga harus bijaksana Bapak Ibu ya. Ya, tetap bahwa dalam hal ini kita tetap belajar mengasihi, kita tetap murah hati Bapak Ibu ya. Ya. Ada orang memang sering memanfaatkan kemurahan hati kita. Biar enggak apa-apa kita serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengubah dia. Ya. Dan kita harus tegas kepada dia, katakan tidak. Ya. Sudah cukup waktunya kamu harus mandiri. Ya. Kamu harus berserah kepada Tuhan dan kamu harus bekerja keras dan mengatur keuanganmu dengan baik Bapak Ibu ya. Luar biasa. Kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Kalau kita melihat kelebihan orang, ya, kita melihat orang lain mungkin lebih dipuji, kita bersyukur Bapak Ibu ya. Ada saatnya nanti juga pujian itu akan datang kepada kita. Tapi kita tahu Bapak Ibu bahwa segala pujian kemuliaan yang terutama hanya bagi Tuhan Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan katakan biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan, kita semakin tidak ada artinya Bapak Ibu ya. Tuhan semakin besar, kita semakin kecil Bapak Ibu ya. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu ya. Sekarang yang keempat dengan yang kelima ya. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong Bapak Ibu ya. Dalam artian kasih tidak memusatkan segala sesuatu kepada diri kita. Tetapi menyadari bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu hanya oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan merendahkan orang lain. Karena mereka pun ciptaan Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan percayakan kelebihan-kelebihan buat diri kita, jangan kita menjadi sombong Bapak Ibu ya. Karena semua itu hanya titipan dari Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi karakter ini Paulus ajarkan supaya kita tidak sombong dan tidak megahkan diri Bapak Ibu ya. Kita melihat banyak sekali peristiwa ya yang tertulis baik di media sosial, baik yang ada di sekitar kita, bahwa kekayaan dan kelimpahan tidak menjamin keberadaan kita. Karena semua itu hanya sementara. Karena itu tidak ada yang perlu disombongkan Bapak Ibu. Sebab kasih harus saling membangun satu dengan yang lain. Kalaupun ada kelebihan dari diri kita, biarlah semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Selanjutnya yang keenam Bapak Ibu ya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan Bapak Ibu ya. Artinya kita tidak berkata-kata kasar atau sembrono. Baik di dalam tingkah laku kita dan kita harus menahan kata-kata dan perbuatan kita yang jahat. Ya, seperti kemarin saya sampaikan di anak youth ya, untuk kita bisa mencintai hidup dan memiliki hari-hari yang baik. Ya, kita harus bisa menjaga lidah kita, kata-kata kita, Bapak Ibu ya. Ya. Supaya kita jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya. Kata-kata yang jahat dikatakan ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ada problem, ya, ada sesuatu masalah, ya, kita bisa selesaikan dengan baik, ya, dengan cara yang benar. Sehingga apa? Sehingga tercipta perdamaian, Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu ya. Ya, ayo kita cepat ya, karena waktunya ya. Saya tidak menjelaskan lebih panjang lagi Bapak Ibu ya, karena masih ada beberapa hal ya. Kita belum masuk aplikasi. Yang ketujuh, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Pasti ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengasihi, pasti kita tidak mencari-cari keuntungan. Tetapi justru kita ingin memberi yang terbaik buat apa yang kita kasihi Bapak Ibu ya.
Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kasih tidak pemarah, tidak mudah tersinggung Bapak Ibu ya. Kasih yang sejati tidak mudah goyah, tidak mudah marah Bapak Ibu ya. Tapi kalau kasih kita pura-pura, kita gampang berubah. Kita gampang marah Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau kita hidup untuk orang lain, untuk sesama, kita tidak mudah marah Bapak Ibu ya. Tidak mudah tersinggung Bapak Ibu ya. Kita belajar yang ke-9. Kasih tidak mengingat kesalahan orang lain. Dalam artian apa Bapak Ibu? Kita menolak untuk pahit hati, untuk sakit hati ya Bapak Ibu ya. Jika di antara kita ada yang sakit hati, ada yang dendam di dalam diri kita, biarlah kita belajar mengampuni orang lain ya. Mungkin saat ini kita terluka, atau kita tersakiti, atau kita teraniaya, namun kasih akan selalu mengampuni. Bapak Ibu belajar ya Bapak Ibu ya. Jangan biarkan sakit hati itu ada dalam diri kita Bapak Ibu. Karena itu akan memenjarakan kita. Itu akan menekan kita sehingga kita tidak bisa merdeka. Ya. Kalau orang punya sakit hati Bapak Ibu, pahit hati. Ya. Seringkali kita bisa melihat dari muka, dari raut mukanya bisa. Ya. Bahwa orang ini punya sakit hati. Ya, ada dendam, bisa Pak Ibu ya. Oleh karena itu kita belajar, lepaskan sakit hati Pak Ibu. Beri pengampunan, belajar mengampuni. Kita tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Setiap kita punya kesalahan, kelemahan. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti. Ya. Tapi biarlah kasih Tuhan yang membalut kita. Sehingga kita bisa selalu mengampuni dan jangan kita mengingat-ingat kesalahan orang lain Bapak Ibu. Berusaha dihilangkan. Oleh karena itu seringkali saya katakan, belajarlah kita mengingat apa yang baik dari orang lain. Kalau yang tidak baik kita lupakan Bapak Ibu. Kita hilangkan. Kita selalu ambil sisi-sisi yang baik. Bapak Ibu, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Yang ke-10, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kalau orang tidak hidup dalam kasih, Bapak Ibu ya, pasti orang itu akan berpikir bahwa mereka yang bersalah atas perilaku kasar. Kalau kita memperlakukan orang kasar dan tidak adil, kita tidak sadar Bapak Ibu. Ya. Bahkan kadang-kadang ada dari kita yang merasa bahagia. Ya. Karena apa? Karena di dalam orang tersebut tidak ada kasih, Bapak Ibu. Kalau kita punya kasih, kita tidak akan memperlakukan orang seperti itu, Bapak Ibu ya. Dengan perlakuan yang kasar. Ya. Tetapi kita belajar untuk kita mengasihi, Bapak Ibu ya. Yang ke-11, kasih itu bersukacita karena kebenaran. Ya. Kasih rendah hati karena kebenaran. Namun dalam kesetiaannya, dia tetap berjuang untuk kebenaran. Ya. Ya. Makanya tadi firman Tuhan katakan, ya di dalam 1 Petrus kemarin, anak Yud ya, kalau kita melakukan yang benar, maka Tuhan akan mendengar setiap permohonan kita, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita belajar ya, untuk kita setia di dalam kebenaran, ya, sehingga kita mengalami sukacita yang luar biasa datang dari Tuhan. Sekarang yang ke-12 Bapak Ibu, kasih menutupi segala sesuatu. Artinya apa Bapak Ibu ya? Kalau kasih itu menutupi segala sesuatu bukan gini ya, bukan artinya ya wes kita merem aja wes. Kalau ada orang berbuat jahat, kalau ada orang berbuat dosa, wes sudah wes, aku pura-pura enggak tahu aja. Kan itu urusan dia, bukan urusanku. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam artian kasih menutupi segala sesuatu itu artinya kita tidak tertarik untuk membicarakan kelemahan orang lain, Bapak Ibu ya. Kita tidak menggosipi di belakang-belakang apa yang menjadi kelemahan orang lain. Ya. Tetapi kita akan berbicara tepat pada
waktunya. Itu kasih. Kasih menutupi segala sesuatu itu Bapak Ibu. Jangan kita gosip, ya. Di belakang jangan kita jelek-jelekan, tidak boleh. Ya, tapi kalau kita mengasihi justru kita menutup. Dan tiba pada waktunya kita akan tegur orang itu kalau memang orang itu berbuat dosa, berbuat salah. Gitu Bapak Ibu yang betul ya. Yang ke-13, kasih percaya segala sesuatu. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan sanggup menolong. Dalam segala pergumulan, dalam segala penderitaan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu ya. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Yeremia, dalam Yesaya kalau nggak salah ya. Kalau kamu melewati laut, aku akan menyeberang bersama kita Bapak Ibu ya. Kalau kita melewati api, kita tidak mungkin terbakar, firman Tuhan katakan dalam Yesaya ya. Luar biasa ya, luar biasa. Sekarang selanjutnya yang ke-14, kasih mengharapkan segala sesuatu. Artinya, kasih berani berharap dan percaya bahwa anugerah Tuhan tetap ada sekalipun kita ada di tempat yang gelap Bapak Ibu ya. Dalam segala pergumulan kita, mungkin kita seringkali merasa terpuruk, kita merasa kita sudah tidak punya jalan keluar, sudah buntu Bapak Ibu. Tapi percayalah, di tempat yang seperti itu, Tuhan ada di sana. Dia akan menguatkan kita, Dia selalu menemani kita Bapak Ibu. Dan Dia menolong kita tepat pada waktunya. Ya, luar biasa. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia ada bersama kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir, enggak usah takut. Percayakan hidup kita, berharap penuh. Ya. Jangan kita mudah kecewa, jangan kita mudah putus asa. Di dalam Tuhan ada pengharapan, pengharapan yang pasti. Ya. Pengharapan bukan seperti yang dunia berikan. Kalau yang dunia pasti kita kecewa Bapak Ibu. Tapi pengharapan di dalam Tuhan. Pada akhirnya kita akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Yang ke-15 sekarang Bapak Ibu ya. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Artinya kita sanggup memikul segala beban, segala pergumulan dalam hidup, di dalam kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Ya. Sebagaimana tadi Korintus ya dinyatakan kita ini gambaran, kita ini tubuh Kristus yang tidak terpecah-pecah. Ya, tubuh Kristus yang tidak terbagi-bagi, harusnya kita sabar menanggung segala sesuatu. Baik di dalam hubungan keluarga pun harus demikian Bapak Ibu. Ya, waktu saya pelayanan dulu di luar pulau, ya. Apapun suka duka saya tanggung bersama Bapak Ibu ya. Dan kita sabar menanggung segala sesuatu. Sebab saya percaya ya kepada kasih yang Tuhan nyatakan dan kita bisa saling mengasihi bersama-sama. Kita bisa melewati hari demi hari dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo demikian juga dengan Bapak Ibu dan saya, kita semua di sini. Dengan adanya kasih, apapun pergumulan kita, ya, baik dalam keluarga, baik dalam komunitas, kita sabar menanggung segala sesuatu. Dan kita akan keluar dengan sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sekarang kita masuk bagian yang terakhir. Ya, nanti Bapak Ibu pelajari di rumah. Ya, 16 kasih harus dipraktekkan dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Yang ke-16 kasih tidak berkesudahan, Bapak Ibu. Tidak ada rentang waktu untuk kasih Allah. Dari kekekalan sampai kekekalan Allah tetap kasih, Bapak Ibu ya. Kasih Allah tidak berhenti saat matahari terbenam, akan tetapi kasih ilahi akan terus ada menembus waktu dan kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jika nanti waktunya datang, waktu yang sempurna saat kita berjumpa dengan Tuhan, ya, baik melalui kematian atau nanti saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, maka iman akan mencapai kepenuhan.
dan pengharapan akan mencapai penggenapannya. Tetapi kasih akan terus bertahan sebagai karakter dan relasi antara Allah dan umatnya. Bapak Ibu, kasih tidak pernah berkesudahan. Dia terus ada, Bapak Ibu ya. Jadi nanti saat kita ada di langit baru dan bumi yang baru, kasih itu tetap ada. Ya, kita bisa saling mengasihi, Bapak Ibu ya. Di sana akan ada sukacita, kasih yang mesra sebagai tubuh Kristus. Orang-orang percaya yang dipersatukan oleh kasih Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Itu 16 karakter kasih Bapak Ibu ya. Yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus Bapak Ibu. Karena begitu limpahnya mereka dengan karunia. Tetapi terjadi perselisihan, terjadi gap-gap, golongan-golongan tadi antara yang mungkin yang kaya dan yang miskin. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan Paulus mengajarkan bahwa segala karunia yang mereka punya, jika tidak ada kasih percuma Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saat ini peribahasa katakan tong kosong nyaring bunyinya. Ya, punya banyak karunia. Ya, banyak karunia tapi tidak ada kasih sama sekali. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya. Isinya apa? Isinya cuma ribut-ribut, ya. Pelayanannya mungkin banyak Bapak Ibu ya. Ya. Tapi apa? Tapi di hatinya selalu ada apa? Kesombongan, ada pertengkaran, ada perselisihan, ada kecurigaan, ya. Semua itu tidak ada gunanya Bapak Ibu, ya. Kalau kita tidak ada kasih, Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Ayo saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, dalam segala pergumulan kita, mungkin dalam komunitas di gereja, baik di tempat ini, baik di dalam keluarga, mari kita tanggung bersama-sama. Ya. Kita percaya tepat pada waktunya, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Ada 3 poin. Yang pertama bahwa sumber kasih itu adalah Allah. Ya. Kasih itu memang sifat karakter Allah Bapak Ibu ya. Dari kekekalan sampai kekekalan Allah itu kasih Bapak Ibu ya. Kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu ya, kita melihat bahwa sumber kasih kita yaitu Tuhan Allah. Ya, sedangkan Bapa sendiri memberi anaknya. Kristus memberikan nyawanya buat kita. Karena kasihnya yang luar biasa. Dan Roh Kudus yang menguatkan kita, menolong dan menyertai kita selalu. Ya, walaupun Kristus sudah tinggalkan kita, ya, dia sudah pulang ya, kembali ke surga. Tapi dia tinggalkan Roh Kudusnya yang selalu menguatkan kita, Bapak Ibu, ya, menyertai hidup kita, Bapak Ibu, dan dia selalu menolong kita. Ya. Oleh karena itu kita pasti bisa mengasihi. Karena apa? Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya Bapak Ibu, Allah sudah memberikan contoh dan teladannya buat kita semua. Firman Tuhan bahkan katakan di ayat yang ke-19-nya ya, tetap 1 Yohanes pasal 4, dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita misalnya dalam keluarga ya, kita sering mengatakan, sudah enggak bisa, aku enggak bisa mengasihi. Ya. Karena sudah terlalu sakit hatiku mungkin ya, dalam keluarga antara suami dan istri mungkin kita mengatakan demikian. Hatiku terlalu sakit, aku sering disakiti oleh suamiku. Ya, karena situasi yang terjadi. Tapi seharusnya kita bisa Bapak Ibu, karena apa? Karena sumber kasih kita itu Tuhan, Allah. Kalau kita percaya, kalau kita anak Tuhan, Bapak Ibu, kita pasti bisa mengasihi.
Karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Jadi di hati kita ini ada Roh Kudus, Bapak Ibu, yang senantiasa menuntun kita, memberi kemampuan, Bapak Ibu, untuk kita bisa mengampuni. Ya, pasti bisa. Ya. Oleh karena itu penting, Bapak Ibu ya. Kita selalu ingat bahwa Allah itu kasih. Kita belajar ya, mengikuti apa yang menjadi teladan dalam hidup Allah. Ya. Tuhan kan minta, ya, kamu harus ikut semua perintahku. Ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan ikut perintahku. Ya. Kalau Tuhan katakan kamu harus mengampuni, ya kita harus mengampuni Bapak Ibu. Ya. Tidak tahu yang mana salah, yang benar, mana benar, tetap kita mengampuni. Walaupun kita benar, tetap kita mengampuni Bapak Ibu. Ya. Kita belajar Bapak Ibu ya, yang pertama bahwa sumber kasih kita yaitu Allah. Yang kedua, kasih itu harus merupakan satu komitmen. Ya. Kasih harus jadi satu komitmen di dalam diri kita. Ya. Makanya kalau di dalam pernikahan ya ada janji, ya. Janji yang diucapkan di hadapan Tuhan. Ya. Dikatakan kita mengasihi, ya. Itu harus terjadi Bapak Ibu ya. Itu harus jadi komitmen. Jadi kita tidak mudah, walaupun nanti badai terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kita tidak mudah mengatakan, sudah aku mau pisah dengan kamu, aku mau cerai dengan kamu. Kata-kata itu tidak akan keluar dalam diri kita. Oleh karena itu kasih harus jadi komitmen dalam diri kita. Ya. Buat apa Rasul Paulus katakan, kamu punya banyak karunia. Ya. Luar biasa karuniamu, tapi jika kamu tidak punya kasih, itu tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ada karunia saat ini, kita diberi Tuhan karunia. Ya. Kita bangun karunia kita itu di atas dasar kasih Bapak Ibu. Ya. Seperti 16 karakter kasih yang baru kita pelajari. Bahwa kasih itu harus saling melengkapi dalam hubungan keluarga. Ya. Sehingga tercipta komitmen. Karena komitmen ini sangat penting Bapak Ibu. Tanpa komitmen untuk kita tetap mengasihi, keluarga tidak akan dapat bertahan Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu kita tahu ya, dalam hubungan keluarga itu penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk tetap bersama dalam suka dan duka dan dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Jangan kita cuma mau kalau kita senang, kalau kita diberkati. Tapi kalau kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam keadaan susah, kita tinggalkan. Jangan Bapak Ibu. Kalau seperti itu kita tidak punya komitmen. Oleh karena itu kasih harus menjadi komitmen dalam diri kita. Demikian juga di dalam komunitas bergereja. Biarlah kita saling komitmen Bapak Ibu ya. Saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga tercipta kasih dalam wadah tubuh Kristus, Bapak Ibu ya. Saling membangun, saling menguatkan, saling memperlengkapi di dalam Tuhan. Seperti Roma 12 ayat yang ke-10 dikatakan di situ ya. Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Penting Bapak Ibu ya, kasih Tuhan. Saling mengasihi ya. Kita punya salah, setiap kita pasti punya salah. Ya. Tapi belajar kita mengasihi. Ya. Biar Tuhan menjadi contoh dalam hidup kita. Komitmen Allah dalam mengasihi kita. Kita ini loh Bapak Ibu, kita ini orang berdosa. Seharusnya tidak ada baiknya diri kita ini. Tapi kenapa Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita? Kenapa Tuhan tidak pilih-pilih kita? Ya. Kenapa kasihnya Dia berikan kepada semua? Kenapa Tuhan tidak pilih, kamu, Wayunita, kamu, aku enggak kasih kamu? Tidak. Kenapa Dia mengasihi semua, Bapak? Dia tidak pernah pilih, kamu dosamu merah, seperti kirmisi. Bahkan Tuhan bilang, memutihkan seperti salju.
Luar biasa Tuhan itu baiknya. Kasih-Nya sempurna dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kasih itu bukan tentang perasaan. Ya, kasih itu bukan tentang perasaan saja. Tapi kasih itu harus merupakan tindakan dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Mari kita bertindak, kita melangkah untuk mengasihi. Ya. Mengasihi itu tidak berat Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia sudah berikan dalam hidup kita kasih itu, Pak. Kalau kita seringkali mengatakan berat, karena apa? Karena kita tidak mau melangkah. Kita tidak mau bertindak untuk mengasihi, Pak. Makanya seringkali kita bilang berat. Ya, padahal firman Tuhan katakan perintahnya tidak berat. Ya. Asal kita mau bertindak. Kita mau melangkah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kita masuk yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir. Bahwa kasih mempersatukan, Bapak Ibu ya. Karena kasih Allah mempersatukan dirinya dengan umatnya, demikian dengan kita. Walaupun berbeda di dalam karunia, tetapi kasih mempersatukan. Dapat menerima perbedaan masing-masing dan tidak menganggap diri lebih dari yang lain. Justru perbedaan membuat kita saling memperlengkapi dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Di dalam keluarga ada banyak perbedaan karakter, ya. Ada banyak perbedaan pola asuh, ya. Janganlah itu membuat kita jadi bertengkar, jadi ribut, Bapak Ibu. Tetapi justru itu harusnya memperkaya satu dengan yang lain oleh karena kasih. Tidak mungkin bisa Bapak Ibu ya, antara dua orang, laki perempuan, itu bisa sama karakternya. Tidak bisa Bapak Ibu, beda karakter. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah menjadikan masalah walaupun kita berbeda, justru itu akan memperlengkapi kita satu dengan yang lain. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena kasih. Makanya kita harus bangun itu semua di atas kasih Bapak Ibu ya. Seperti Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu ya. Jadi demikian kasih itu akan terus ada sampai kita bertemu dengan yang sempurna, yaitu Tuhan. Maka damai sejahtera akan menyertai kita semua, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita mengenai kasih. Ayo kita cek diri kita. Bagaimana dengan kasih kita? Apakah hati kita saat ini dipenuhi dengan sakit hati, dengan kecurigaan, dengan perselisihan, kemarahan, baik iri, dengki, dan lain sebagainya? Pagi hari ini Tuhan berbicara buat setiap kita lewat firman-Nya, Bapak Ibu. Supaya kita saling mengasihi, Bapak Ibu ya. Seperti di dalam jemaat di Korintus dikatakan begitu banyak karunia Tuhan ya, yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tapi mereka selalu berselisih, selalu bertengkar, sombong, tidak peduli. Sehingga Tuhan tegur. Ya, dikatakan bahwa semuanya itu tidak ada gunanya kalau tanpa kasih, Bapak Ibu ya. Dan pagi hari ini biar setiap kita cek diri kita, Bapak Ibu ya. Apakah kasih itu tetap ada, tetap membara dalam diri kita? Atau kita harus mengulangi kembali lagi, Bapak Ibu, belajar bagaimana kita mengasihi. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak sombong, tidak cemburu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayo jika kasih kita sudah padam dalam diri kita, saat ini ayo kita kobarkan lagi ya Bapak Ibu ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ayo kita belajar introspeksi diri kita sejenak ya. Di dalam keluarga, di dalam hubungan gereja, dalam hubungan-hubungan kita yang ada di sekeliling kita, bagaimana kasih kita? Mungkin kasih kita mulai padam, kasih kita mulai tidak menggelora lagi. Ada cekcok, ada perselisihan,
baik dalam keluarga, dalam hubungan berjemaat. Kembali kita belajar, kita mengingat bahwa karakter sifat Allah adalah kasih. Dan kita anak-anak Allah, kita anak-anaknya, kita pasti bisa mengasihi. Biarlah kasih itu senantiasa menyertai kita dan memimpin kita setiap waktu dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita saling membangun satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan, biarlah itu saling melengkapi. Ya, buat kita semua satu dengan yang lain Bapak Ibu ya. Kita belajar pada pagi hari ini. Kita diingatkan, selalu diingatkan Tuhan berbicara. Untuk kita belajar kasih. Ya, saya enggak tahu, mungkin di sini ada yang menyimpan sakit hati. Ya, atau ada yang menyimpan kepahitan atau apa iri, ya, perselisihan. Ayo kita belajar. Kita melepaskan itu semua ya. Kita belajar mengampuni dan kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih dalam kehidupan keluarga, mungkin antara orang tua dengan anak, mungkin antara suami dengan istri. Ayo kembalikan kasih-Mu. Ya, kasih yang Tuhan beri itu sempurna dalam hidup kita. Saat kita mau melakukannya, Roh Kudus akan beri kita kemampuan ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kita ya. Saat kita mendengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan ya. Selalu dalam hidup kita, baik siang baik malam seperti firman Tuhan katakan. Supaya apa? Supaya hidup kita berhasil. Firman Tuhan katakan ya, renungkan firman siang dan malam ya. Seperti hambanya Bapak Gembala ya, minggu lalu katakan ya. Renungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam ya. Sehingga itu masuk di dalam hidup kita, di dalam tanah hati kita yang terbaik dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan.